Kembali lagi bersama kita di Tan and Ken bersama gue Nathan dan gue Kenny yang akan membahas dan mengupas tuntas mainan kita bersama. Oke Tan, yoi dulu dong. Yoi. Hari ini kita mau ngapain Tan? Gak usah ngapain dulu deh Ken, sebelumnya gue pengen nanya dulu nih. Kenapa? Nanya apa nih? Kenapa rambut lu tumbuh brokoli? Brokoli. Ini berani berbeda. Biar penonton gak bosen. Iya. Terus juga gue terinspirasi dengan custom figure yang kemarin Tom Hanks. Kayak bagus gitu, keriting curly gitu kan. Ya. Buktinya bagus nih rambut gue sekarang. Oke. Ya boleh lah. Oke, lanjut nih sekarang ya. Boleh, lanjut. Sekarang kita mau ngapain? Coba nih cerita-cerita dikit dulu nih. Oke, jadi sekarang kita to the point aja. Kita pengen langsung unboxing barang baru, sekaligus mereview dan mengcompare nih Ken. Jadi lengkap nih ya. Lengkap hari ini. 3 on 1 video. Oke, mantap banget. 3 in 1. Mantap. Kita akan melakukan 3 hal sekaligus dan barang yang akan kita unboxing hari ini Ken. Lu tau nggak? Oh tahu dong. Apa? Jelas tahu kita. Apa? Wonder Woman dari Infinity Studio. Betul. Langsung aja mungkin kita tampilin kali ya. Boleh kita tampilin aja langsung ya. Oke, ini nih barangnya nih kayak. Ya, barangnya udah boxnya udah di sini. Udah di sini. Wonder Woman dari Infinity Studio, life size 1:1. 1:1. Tapi berbeda ya Tan. Tapi bass. Bass ya. Kalau bass itu setengah. sampai pinggang doang. Iya, Oke, mungkin setengah badan. langsung aja kita buka kali ya. Boleh langsung buka nih. Ntar gua ambil dulu nih pembukanya. Buset. Lu mau buka? Buka dong. Unboxing pakai pedangnya Wonder Woman langsung biar keren, biar luxury. Coba. Oke, ini kotaknya udah kita buka yang coklat. Sekarang ke kotak art box-nya. Langsung kita unboxing aja langsung kali ya. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Boleh, langsung. Nggak lupa bisa. Oke. Nah, dikasih nih Ken, dikasih sertifikatnya. SOA. Ya, COA. Ada ini berapa pieces di dunia nih Tan? Ada 145 per 580. Ini ke yang 145 nih Ken. Terus juga ada, ini kayak buku panduan deh. Kayak biasa dari Infinity Studio. Sama dapat sarung tangan. Pengaman biasa. Boleh lanjut kali ya? Oke, lanjut kita. Oke, jadi di sini udah ada langsung statue-nya ya Tan. Iya nih. Statue Wonder Woman-nya lagi kepalin tangan nih ke depan, terus tangan satunya lagi yang bagian kiri dia copot, nanti bisa kita pasang. Terus di sini juga ada bando masyarakat Amazon gitu ya Tan. Nanti dipasang juga di jidatnya nih. Kayak mahkotanya gitu kan ya. Iya, ini sih gila sih. Gue baru lihat kayak gini udah keren banget sih. Apalagi kalau nanti udah dipasang ya, pasti udah makin keren banget. Ya langsung aja kita review, kita naikin aja ya Ken. Oh, di sini juga ada talinya nih Ta. Oh, dia kasih talinya juga di bagian kanan sebelah leher ya. Tali kejujuran ini. Tali kejujuran. Langsung aja kita angkat mungkin ya. Boleh. Oke, barangnya udah kita naikin ya. Udah di atas meja nih Ta. Udah di atas meja, udah boleh. Berpose dengan menarik sekali. Udah dong, emang posnya ya dinamis lah ya, nggak biasa-biasa. Kayak pamer bicep. Agung Hercules. Gitu. Mungkin langsung aja kita review kali ya. Boleh. Langsung dari base-nya aja nih Ken ya. Oke, kita review dari bawah nih. Base-nya ini pasti bahannya polystone nih Ken. Udah keras, harusnya sih polystone ya Ta. Keras banget soalnya. Terus ada ya scalp-scalpnya normal biasa aja. Ada kayak tekstur gitu ya, kayak batu gitu. Iya. Nggak rata gitu teksturnya kayak batu pada umumnya. Di bagian depannya juga ada tulisan Wonder Woman nih Ken. Ya, lambang Wonder Woman-nya nih. Ya. Terus kalau langsung aja deh naik deh kita ke bagian badan nih. Lu dari outfitnya dulu nih Ken. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue sih, gue kalau dilihat dari sini ya Tan, gue terpaku banget sama ototnya Wonder Woman nih. Kayak bicepnya ini menonjol banget sama otot sayapnya. Iya, kayak sesuai dengan
karakter asli Wonder Woman. Ya. Jadi badannya tuh menurut gua cukup proporsional. Nah kalau untuk armornya sendiri, ini di paint ya Tan? Iya di paint sih. Coba Tan, lu kasih menurut lu nih gimana armornya Tan? Oke, kalau menurut gue sendiri outfitnya, bajunya, which is armornya ini udah cukup presisi lah ya pembuatannya. Kalau nanti kita lihat kasih zoomnya itu kayak ada bekas goresan-goresan juga kan, jadi nggak bener-bener rata kayak baru. Ya, jadi gitu. kayak bekas scratch berantem gitu ya. Ya. Bekas scratch berantem. Terus juga pewarnaannya ini agak unik nih, warnanya jadi nggak pure merah. Jadi dia semacam kayak kalau metalik gitu ya, metalik merah. Jadi kalau kita lihat kena sinar baru merah. Cuma kalau di sisi gelap jatuhnya kayak hitam-hitam gitu. Terus ada juga warna oranye emas-emasnya, warna putihnya. Untuk color tone-nya sendiri sih udah presisi buat gua ya. Pembuatannya udah cukup rapi dari setiap detail-detailnya dan seperti biasa kualitasnya oke lah. Mungkin boleh langsung nih kita ke detail-detail tangannya dulu deh, detail tangan dan badan gitu. Gue lihat di bagian leher atau bagian dadanya itu kayak ada tela-tela kecil gitu. Untuk tangannya sendiri juga ini dia pakai silikon kan, jadi agak-agak letoy gitu di bagian tangan. Cuman memang selama ini kita punya koleksi silikon, bagian jari-jarinya itu emang selalu letoy ya. Gitu. Terus selalu seperti biasa, tiap garis-garisnya, tiap lekukan-lekukan, tiap tekstur jari tangan gitulah, lipat-lipatan tuh kelihatan jelas. Dimana kalau di bagian kanan gimana Ken? Kalau di bagian sini sih kerut-kerutan semua kelihatan jelas sih Tan. Kayak fingerprint juga ada, kerut-kerutan kayak orang udah tua gitu sih ada sih, kayak kering gitu kulitnya kelihatan. Iya, itu lebih ke kapalan mungkin ya. Kan lagi werang biasanya. Tapi emang ini lembek banget sih ya Tan, tangannya. Oke, daripada lama-lama kita langsung ke bagian muka kali ya Ken ya. Boleh. Ini dari mukanya menurut lu gimana nih Ken? Kalau dari muka menurut gue sih ini udah pose yang dia tuh garang banget, kayak kerut-kerutan di matanya nih kayak serius gitu tuh. Kayak serius, muka ekspresinya sih menurut gue udah oke, kayak serius tapi kayak tetap cantik gitu. Ya. Ya, gue juga lihat sih untuk color tone-nya sendiri juga, pewarnanya di bagian hidung tuh agak sedikit-sedikit merah kan. Memang jadi kelihatan lebih hidup lah gitu. Bagian bibirnya juga biasa kayak pakai lipstick kan dia warnanya. Agak glossy gitu. Masih ada kayak highlight juga di bagian kuping, di bagian hidung sebelah kiri. Lalu juga ada di matanya itu, bulu matanya itu terlihat lentik banget ya Tan. Di atas, di bawah ada bulu matanya dengan jelas. Benar-benar ditanam juga ya sama dia satu-satu gitu. Ngomong tentang mata, ini matanya ini setahu gua kan ya, dia tuh pakai mata yang biasa dipakai sama tunanetra. Jadi kalau tunanetra itu misalkan anggap kata ada yang matanya sorry ya, misalkan kayak nggak ada gitu. Jadi kan biar ada dia pakein yang buatan mata palsu mata gitu palsu. ya? Nah ini mata palsunya tuh seperti itu, dan ini tuh movable, bilangnya rolling eye ya, rolling, bisa di rolling gitu loh, bisa diarah-arahin. Berarti ini bisa di rolling ya? Sebenarnya bisa, cuma biasa bagi kolektor itu kayak nggak perlu karena udah ditata kan. Dan ngeri juga gitu. Betul, barang mahal nanti nggak bisa balik kan, ngeri. Balik kan satu kanan betul. Satu kiri kan gimana nanti gitu. Terus langsung ke bagian terakhir nih, di bagian kepalanya sengaja kita nggak lepas untuk hairnet. Jadi ini dipakein hairnet ya guys pertama kali buka, buat ngesanggah rambutnya biar tetap rapi. Boleh kita buka nih Ken, coba Ken bantu gue buka Ken. Coba ya kita buka pelan-pelan ya. Iya. Oke. Ini hairnetnya ya, nanti masih bisa dipakai lagi. Simpen dulu. Kira-kira rambutnya seperti ini ya Ken. Nah rambutnya seperti biasa Ken, kalau misalkan dia pakai silikon pasti ditanamin satu-satu gitu. Ini kelihatan sih Tan ditanamnya tuh. Ini masih kita perlu tata rapi lah ya. Iya, di sini masih kelihatan ada botak dikit loh, kayaknya harus dirapiin dulu gitu. Tata, karena kan ini juga masih baru kita buka kan. Ya, masih baru banget kita buka. Ini baru pertama kali dibuka lah. Gitu. Nah, tapi rambutnya
udah curly bergelombang gitu ya, Tar? Udah Wonder curly Woman emang bergelombang. rambutnya seperti itu ya? Ya, memang Wonder Woman tuh rambutnya bergelombang gitu kan, kayak agak curly dan Kayak rambut gue tapi lebih panjang gitu. iya, makanya ini tuh dipakein hairnet tadi, gitu biar tetap menjaga curly-nya, gelombangnya tetap bagus lah gitu. Paling tinggal kita tata rapi aja. Cuman kombinasi antara muka sama rambutnya menurut gue udah mirip banget sih. Mirip. Daripada lama-lama ngomongin muka sama rambut, kita juga pengen ngomongin aksesorisnya nih kayak. Nah, aksesorisnya tuh ada 2 yang dikasih sama Infinity Studionya sendiri. Yang pertama tuh ada kayak mahkotanya. Mahkotanya ditempel di kepala ya. Ya, kayak bando ya. Bando. Ya, terus dia pakai kulit juga buat nyangganya. Ini kayak nyantolin gesper lama, atau nggak sih lo? Iketannya. Ini boleh ntar bantu dipasang. Sama dia kasih the lasso of truth. Lasso of truth. Ya. Apa tuh? Artinya apa tuh? Ini Tali kejujuran. Ya makanya nanti dipakai di tangannya karena posisinya tuh dia megang lasso of truth-nya Ken gitu. Nah, mungkin kita pasang dulu kali ya. Boleh. Oke, sekarang kita udah selesai pasangin aksesorisnya nih ya Ken. Udah lengkap nih setting. Udah lengkap banget gitu. Dari apa ya tadi kita pasang? Lasso of truth. Lasso of truth sama mahkotanya. Gitu. Tapi seperti yang kita ngomong di awal, kita nggak bakal cuman unboxing dan review doang nih kayak. Betul. Kita bakal ngapain nih? Nah, seperti yang di awal video kita bilang, kita bakal compare nih Tan. Jadi kita bakal menghadirkan stage 1 lagi tapi beda studio. Yang kita udah review, yang kita udah unboxing ini dari Infinity Studio. Nah, kita bakal menghadirkan compare yang dari Queen Studio. Wonder Woman juga. Kalau gitu langsung aja kita ambil barangnya ya. Langsung aja. Kita sejajarin. Oke, mungkin boleh. ini bisa digeser dulu kali ya. Boleh. Oke guys, jadi statue yang bakal kita compare udah kita taruh di sini. Udah di atas meja. Di atas meja ini jadi udah ada dua statue dari studio yang berbeda. Nah, yang dari kiri nih dari Infinity Studio. Nah, yang di kanan ini dari Queen Studio. Nah, sebenarnya kalau bass itu ada 2 macam ya, Tan? Ya, ada 2 macam. Yang satu itu cuma sampai dada. Ya, biasanya cuma sampai dada. Kepala sampai dada dan nggak ada lengan. Nggak ada lengan. Cuma satunya lagi ada lengan dan bisa berpose ya, kayak 2 statue ini tuh ada lengan dan bisa berpose. Betul dan banget, ada aksesorisnya juga. Iya. Nah, kalau dari menurut gue sendiri, gue sih lebih demen yang ada lengan dan yang bisa berpose, Tan. Nah, sama Ken, gue tuh justru kalau lihat bass lebih suka tuh yang gayanya tuh bergaya ya. Iya, benar ketunjuk itu ada tangannya dari sampai ke bagian perut lah. Betul. Gitu. Kalau cuman setengah badan sampai dada tuh kayaknya kadang kurang. Kadang kurang gitu loh. Masa kita cuma ekspresi kadang kurang. Kayak gitu. cuman beli kepala doang gitu, ngapain kan? Kayak ngoleksi kepala orang gitu ya. Nah, kalau kayak gini nih oke nih. Nah, mungkin langsung aja ya. Langsung aja. Kita compare aja deh. Betul, kita menurut compare. lu nih Ken, Nah, ya, di antara 2 statue ini, apa yang bisa lu compare? Kalau gua sebenarnya rada sulit ya, Tan, karena kalau menurut gue ini dua-duanya rada bagus gitu. Cuma kalau gua lihat dari skin tone itu dari skin itu agak berbeda, Tan. Bedanya gimana tuh? Kalau di Queen Studio ini gue lihat itu kayak dia itu rada mulus gitu loh skinnya. Iya. Kayak glossy gitu ya. Kayak beauty filter gitu. Nah, Iya, kalau yang di situ itu pori-porinya itu kayak terlihat dengan jelas kalau di Infinity Studio. Kayak ada masuk ke dalam gitu loh. Jadi nggak selalu mulus. Jadi ada pori-pori masuk ke dalam gitu, terlihat dengan jelas gitu. Tapi overall tuh sebenarnya bagus kalau dilihat dari jauh gitu. Iya. Kalau gua juga ada ya untuk skin tone ya. Justru kalau lihat ya, yang Queen Studio itu agak kuning. Agak kuning, betul. Agak kuning. Sedangkan kalau misalkan yang Infinity Studio ini agak pink gitu. Jadi memang lebih nyata, lebih kelihatan bagus yang ini ya. Terus kalau kalian juga di bagian mukanya itu di bagian alis di Queen Studio itu lebih tipis. Iya. Kayak kurang disulam. Rada botak gimana gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan Infinity Studio, wah ini sih tebel, alisnya tebel. Iya, udah nggak bisa jangan diadu lah gitu lah. Terus untuk proporsi badan juga kelihatannya sih lebih gede yang ini ya. Lebih gede yang Infinity Studio. Kelihatannya dari ukuran ototnya, lengannya, bagian badannya itu lebih gede yang ini. Tapi teori gua mungkin aja ini karena gayanya Ken. Karena gaya dia kan buat bikin badan dia tuh lebih maju kan. Jadi kelihatan kayak lebih gede. Bisa aja sih. Terus kalau dari bassnya itu dia itu sampai 1 pinggang gitu loh. Kalau ini tuh kayak lebih kecil gitu. Iya. Jadi bisa dibilang lebih tinggi tuh yang ini untuk badannya gitu. Bener banget gitu. Nah, terus untuk sisa-sisanya sih ya Ken, menurut gua
mungkin kita sambil ini aja kali di rating lah ya. Boleh di gitu. rating. Nah, untuk harga daripada Infinity Studio Wonder Woman ini dihargai dengan harga $3.600 gitu kan, 3.600. Terus kita PO-nya itu di tahun 2019 ya, Tan? PO di 2019 dan baru datang bulan Januari tahun ini. Betul. Gitu. 3.600 berapa harganya, Di? Rupiah. Berapa? 151. Oh, 51 juta. Untuk harga daripada Wonder Woman Infinity Studio di 3.600 yang kalau dirupiahkan tuh 51 juta kayak. Sedangkan kalau untuk Queen Studio berapa, Di? $3.100 jadi 41 juta. 44 juta. Oke. Jadi bisa dibilang ini lebih murah ya, Tan? Bisa dibilang ini lebih murah. Yang Queen Studio ya. Mungkin kita langsung rating aja ya Oke. kali Ken ya, bener nggak? Betul. Kalau untuk yang satu ini harganya $3.600, $3.100, kira-kira menurut lo gimana? Kalau menurut gua dengan Infinity Studio dengan harga segitu dan Queen Studio dengan harga segini, menurut gua itu sama-sama worth it untuk dibeli, Tan. Sama-sama worth it ya? Iya, Kenapa dan tuh? Keduanya gua kasih nilai 9,5. Kedua 9,5. Iya. Kenapa tuh bisa 9,5? Karena kalau untuk Infinity Studio gua lebih suka skinnya kan. Cuma gua lihat tuh ada yang kurang, Tan. Apa tuh? Dia nggak ada shieldnya, perisainya. Kurang di bagian Iya. aksesoris ya? Iya, terus juga harganya juga lebih mahal kan. Nah, kalau di iya, Queen bener Studio, walaupun skinnya agak kuning dan lebih beauty gitu ya, lebih Iya. mulus, maksudnya lebih hidup yang Infinity Studio lah, walaupun ini juga bagus gitu. Tapi dia ada shieldnya, terus juga harganya lebih murah, makanya gue bilang worth it. Terus kenapa gue nggak kasih nilai 10? Karena sebenarnya bukan masalah dari studionya sih, Tan, masalah di kitanya, Tan. Kenapa tuh? Di penata rambutnya, Tan, kita tuh kurang iya. menata rambutnya, jadi kayak terlihat kurang bagus gitu, kurang perfect. Untuk sekarang belum kelihatan perfect Iya, lah ya. belum. Jadinya masih belum bisa kasih 10 lah. Betul. Nanti kalau kita udah bisa menata rambutnya, kita bisa kasih nilai 10 kalau gua ya. Iya. Kalau untuk gue sendiri ya Ken, gue sama juga kayak lu. Cuman gue pengen kasih langsung Infinity Studio tuh 10, sedangkan Queen Studio itu 9,5 gitu. Oke, kenapa tuh, Tan? Karena jujur aja ya, walaupun memang lu bilang di bagian aksesoris untuk Queen Studio itu bagus, memang lebih lebih efisien dan lebih efektif untuk Infinity Studio. Karena maksudnya walaupun dia nggak ada shield, sekarang kalau gue tanya deh, Queen Studio ada shield dipakai nggak? Dipajang doang. Betul. Kan? Jadi menurut gua kayak malah makan space gitu. Jadi, lebih baik kayak aksesoris yang memang dipakaikan aja. Jadi lu lebih suka aksesoris yang untuk di pose ya? ya? Untuk di pose dan digunakan menurut gue itu lebih efisien, lebih bagus lah. Terus kalau untuk lu ngomongin rambut tadi kurang, menurut gue ya ini kan kesalahan kita aja ya. Betul. Gitu. Tapi kalau menurut gua ada yang misalnya kita udah tata sebagus mungkin, ini udah nggak ada lawan men. Udah, gitu. yoi. Menurut gua. Ya itu sih kalau menurut gua. Nah, oke, mungkin sampai situ aja kali ya. Ken. Hari ini kita udah unboxing, kita udah review, kita udah compare, udah kita rating juga. dari Infinity dan Queen Studio punya. Kita juga udah spill harganya. Kita udah spill harga juga. Nah, sekarang waktunya kita say thanks juga nih, Kan. Betul, say thanks dan memberi pesan juga kepada Memberi penonton. pesan kepada penonton. Nah, kalau kalian mau beli statue kayak kita ini yang kece, berkualitas, dan enak dipandang mata. Bener banget. Kayak dari Infinity Studio, Queen Studio, Trans Studio. Nah, kalian bisa beli di Live for Toys. Live for Toys. Nah, Live for Toys ini sendiri itu satu distributor dari Indonesia Iya, yang menyalurkan betul. mainan-mainan seperti ini gitu. Kalau kalian pengen beli, kalian tertarik untuk koleksi juga, kalian bisa hubungin langsung ke IG-nya, nanti kita drop di video ya. Nanti kalian bisa langsung aja cek ke Instagramnya. Pokoknya kalian jangan ragu-ragu karena Live for Toys itu distributor resmi Distributor di Indonesia resmi. yang pastinya terpercaya ya, Tan. Ya, paling bagus lah. Oke, mungkin sampai segitu aja kali ya, Ken. Semoga video kita bisa menghibur para Menghibur penonton ya. para penonton, menambah informasi Menambah baru. informasi, Gitu. mencuci mata mereka. Mencuci mata, ya. Pokoknya kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi di bagian bawah. See you on the next video. Karena Toys toys bring bring happiness. Blasted meddling kids. Oke, udah Oke, cut udah ya, ya. oke. Udah lu balikin dah tuh. Oke. Lu pedang Aduh. orang diambil-ambil. Pedang berat banget ini. Gimana?
Makasih ya Mbak udah dipinjemin. Dah. Taruh. Kasih ya, Mbak.